Charles I menjadi Charles V, Kaisar Romawi Suci. Ia adalah penguasa terkuat di dunia Kristen. Kekaisarannya membentang dari Brandenburg ke Meksiko, dari Napoli ke Peru. Dunia menyebutnya penguasa di mana matahari tidak pernah terbenam. Bab 9. Bayangan leluhur dan api reformasi. Namun mahkota yang ia kenakan dibentuk oleh luka dan darah yang diwariskan oleh Ferdinand. Ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di Wittenberg, dunia Kristen terbelah, dan Charles V anak warisan Ferdinand sang Katolik harus memilih antara menjaga gereja Roma, seperti yang dilakukan kakeknya, atau membiarkan reformasi menyebar. Ferdinand II telah membersihkan Spanyol dari kafir dan heretik dengan api inkuisisi. Charles, di hadapan Kaisar Jerman dan Paus, merasa terbebani oleh warisan itu. Ia menyeret Luther ke hadapan Deed of Worms, menuntut penarikan ajarannya. Tapi dunia telah berubah, dan pedang yang dulu menaklukkan Granada tak bisa menghentikan lidah dan pena di Wittenberg. Sementara itu, Spanyol terus berkembang. Ekspedisi ke dunia baru yang telah dimulai oleh Columbus dengan restu Ferdinand dan Isabella meluas di bawah Hernán Cortés dan Francisco Pizarro. Kekayaan dari kekaisaran Aztec dan Inca dituangkan ke peti kerajaan. Tapi emas itu juga membawa ketamakan, perlawanan, dan bayangan keserakahan yang tidak pernah dikenali oleh Ferdinand di zamannya. Bab kali, pilar terakhir. Menjelang akhir hayatnya, Charles V merasakan beban yang pernah Ferdinand II rasakan ketika usia bertambah. Kekuasaan bukan lagi soal kebesaran, tapi pertanyaan tentang makna. Ia pensiun di Biarritz pada tahun 1556. Mengenang semua mahkota yang pernah ia kenakan Spanyol, Jerman, Napoli, Belanda, dan dunia baru. Ia wafat dalam keheningan, seperti kakeknya, dan anaknya, Philip II, mewarisi Spanyol, membawa warisan 3 generasi penguasa, Isabella si religius, Ferdinand si politikus, dan Charles si kaisar dunia. Epilog akhir, sang raja yang menyatukan. Ferdinand II bukan hanya lelaki di balik tahta Aragon. Ia adalah pembentuk dunia, pengatur aliansi, pendiri kekuasaan, dan penopang gereja. Ia dan Isabella membentuk suatu dinasti yang bukan hanya menyatukan Spanyol, tapi mewariskan mahkota yang akan mempengaruhi Eropa selama lebih dari 2 abad. Warisannya bukan hanya terukir di istana Granada atau perjanjian-perjanjian pernikahan. Ia terpatri di peta dunia, di lintasan kapal yang menuju Hindia Barat, dan dalam sejarah Eropa yang penuh darah dan iman, dan dalam sepi malam, di dalam makamnya yang dingin. Mungkin arwah Ferdinand tersenyum ketika mendengar cucunya menjadi kaisar dunia.